nggak sih kita bikin model gunung meletus waktu sekolah dulu? Kelihatannya ya cuma proyek kerajinan tangan biasa kan? Modal kertas, lem, dan sedikit pewarna. Tapi tunggu dulu, ini sama sekali bukan sekedar mainan biasa. Ini tuh sebenarnya sebuah mahakarya STEAM, sebuah pelajaran multilapis yang benar-benar brilian dan seru banget buat dibongkar. Oke, mari kita bedah langsung. Bayangkan dua sisi yang sangat kontras dari proyek ini. Di satu sisi, kita disuguhi tampilan luar yang cantik banget, lengkap dengan tanaman asli dan tekstur lava yang dramatis. Estetik banget deh. Tapi, kalau kita intip sisi lainnya, ada sebuah sistem injeksi yang sangat mekanis, fungsional, dan presisi. Nah, kontras yang luar biasa inilah yang bakal jadi pintu masuk kita untuk melihat seberapa dalam dan kompleksnya proyek ini sebenarnya. Untuk mengupas tuntas semua lapisan tersebut, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari esensi proyek ini secara umum, terus masuk ke sains buat bahas reaksi kimianya, lanjut ke teknologi untuk sistem injeksinya, engineering dan art di bagian struktur serta estetika, dan pastinya ditutup dengan mathematics tentang seberapa presisi takaran yang kita butuhkan. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Mari kita eksplorasi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proyek rahasia yang satu ini. Buat mata yang belum terlatih, ini mungkin cuma kelihatan kayak gundukan buatan yang dicat warna-warni. Kelihatannya memang kayak kerajinan tangan biasa. Tapi tahukah Anda, benda ini diam-diam menyembunyikan konsep kompleks dari 5 disiplin ilmu yang berbeda, yang semuanya melebur jadi satu. Di penjelasan kali ini, kita bakal membingkai ulang proyek sekolah klasik ini menjadi sebuah alat belajar yang super komprehensif. Yuk kita lihat elemen pertamanya. Kita masuk ke huruf pertama dari kerangka STEAM, yaitu S untuk Science atau Science. Ini nih yang jadi jantung utama, yang bikin gunungnya bisa hidup lewat reaksi kimia. Di dalam kawah buatan ini, terjadi sebuah demonstrasi sains klasik yang luar biasa. Reaksi asam basa. Spesifiknya, ini adalah interaksi kimia antara senyawa asam, biasanya cuka cair, dengan basa, yaitu bubuk baking soda. Begitu dua bahan ini ketemu, boom! Mereka langsung berinteraksi dan menghasilkan gas karbon dioksida dengan sangat cepat. Tekanan gas inilah yang menciptakan efek letusan berbuih yang ikonik itu. Jadi, dengan paham mekanismenya, kita punya kendali penuh atas eksperimennya. Ini bukan lagi trik sulap, teman-teman. Ini murni ilmu pengetahuan yang sedang bekerja tepat di depan mata kita. Dari sekadar mereaksikan bahan kimia, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengendalikannya? Disinilah elemen teknologi masuk, berfokus pada mekanisme injeksinya. Yang paling bikin takjub dari sistem ini adalah penggunaan selang bening transparan dan tabung suntik atau syringe berukuran besar yang tersambung langsung ke dasar gunung. Ini bukan cuma sekedar alat bantu loh, ini adalah penerapan nyata dari teknologi transfer cairan. Penggunaan sistem ini memungkinkan kita buat menyuntikkan cairan pemicu dari jarak yang aman, menjaga aliran tetap stabil, dan memastikan letusannya terkontrol dengan sempurna. Coba deh bayangkan, sistem rem hidrolik di mobil Anda atau cara kerja tuas pada alat berat ekskavator, persis seperti itu. Konsep pemindahan tekanan cairan ini adalah landasan teknologi yang diaplikasikan dalam bentuk yang paling gampang kita pahami. Pastinya, sebuah gunung itu harus punya struktur yang kokoh, tapi di sisi lain juga harus terlihat seperti alam sungguhan. Di titik inilah engineering atau teknik dan art atau seni bersatu padu. Desain dan konstruksi model ini benar-benar memikirkan dua hal krusial, seberapa kuat strukturnya dan seberapa indah visualnya. Pertama, ada basis kardus hitam yang kokoh banget. Ini bukan cuma alas, tapi fondasi rekayasa teknik yang dirancang khusus untuk menahan beban cairan dan semua aktivitas di atasnya. Di tengahnya menjulang struktur kerucut gunung yang dibikin tahan air. Terus, sentuhan seninya masuk. Catnya sengaja dibikin bertekstur kasar biar mirip sama batuan vulkanik dan aliran lava asli. Dan yang bikin makin brilian, ditambahkannya tanaman paku atau pakis asli di sekelilingnya. Detail estetikanya ini loh yang bikin kita kagum. Guratan cat meratuanya itu menciptakan ilusi seolah-olah ada lava panas yang lagi mengalir turun. Dan keputusan rekayasa yang super kreatif untuk menancapkan tanaman hidup ke dalam basis kardusnya, itu benar-benar ngasih nyawa ke karya ini. Skala tanamannya yang berbanding terbalik sama besarnya gunung menciptakan semacam ilusi optik sebuah miniatur lanskap yang sangat nyata. Inti utamanya jelas, kerangka teknik yang dirancang dengan apik bakal jadi kanvas yang sempurna buat ekspresi seni yang menawan. Nah, supaya pertunjukan ini berjalan mulus dan gak berantakan kemana-mana, kita butuh disiplin dari pilar terakhir kita, mathematics atau matematika. Khususnya soal presisi takaran. Disinilah kita sadar betapa krusialnya angka dalam setiap eksperimen. Kita ngomongin soal rasio, kalkulasi. Buat bikin letusan yang skalanya kecil, sedang, atau meledak besar, kita nggak bisa main tebak-tebakan.
kita benar-benar harus mengukur takaran baking soda berbanding cuka secara matematis. Kalau asamnya kurang, reaksinya nggak akan nyampe ke puncak kawah. Tapi kalau basahnya kebanyakan, sisa serbuknya cuma bakal mengendap dan terbuang percuma. Jadi, matematika di sini bertugas memastikan kita dapat dosis yang paling efisien untuk hasil yang paling spektakuler. Ini tuh penerapan konsep optimasi di dunia nyata, tapi dalam skala miniatur. Jadi, pas kita menyatukan semua potongan puzzle tadi, barulah kita melihat kesatuan STEAM yang sesungguhnya. Sains yang memicu letusannya, teknologi yang menyalurkan bahannya, teknik yang memastikan gunungnya tegak berdiri, seni yang bikin tampilannya hidup, dan matematika yang mengontrol seberapa heboh pertunjukannya. Kelima elemen ini berpadu mulus menjadi satu proyek belajar utuh yang luar biasa. Ini jelas jauh melampaui sekedar nempel-nempelin kardus dan netesin pewarna makanan. Ini luar biasa, karena ngebuktiin bahwa konsep akademis tingkat tinggi ternyata bisa dipelajari lewat media yang sangat fun dan interaktif. Sekarang, coba dipikirkan, proyek sederhana apa lagi ya di sekitar kita yang diam-diam menyembunyikan keajaiban STEAM di dalamnya? Mungkin pas kita lagi masak dan mengukur bahan kue di dapur, atau pas merakit barang di garasi? Wah, pasti banyak banget. Saya harap penjelasan kali ini bisa memicu rasa ingin tahu Anda untuk melihat hal-hal di sekitar kita dengan sudut pandang yang lebih analitis dan terintegrasi. Terima kasih sudah menjelajah bareng saya, dan sampai jumpa di penelusuran seru kita berikutnya.